Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naurana Diva, NIM E 2019-1076, Prodi Perbankan Syariah 2. Baik, di sini saya akan mereview 5 judul dari teman-teman saya, yaitu yang pertama, peran dan fungsi bank sentral, yaitu dari teman saya Nurdina Wardatul Amalia. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi. Adapun memiliki tujuan bank sentral, yaitu yang pertama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Yang kedua, tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, dan yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Adapun tugas bank sentral dalam perbankan syariah, yaitu yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, dan yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat. Adapun kewenangan bank sentral, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua menentukan target moneter, dan yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua dari teman saya yaitu Asrofu Alfinikmah yang berjudul Kegiatan Moneter dalam Ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur ukuran tingkat pertumbuhan yang dalam suatu negara yang bertujuan untuk mencetak. Adapun beberapa jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang. Dan yang kedua kebijakan konstruktif, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengurangi jumlah uang yang beredar, begitupun kebalikannya. Yang ketiga dari teman saya yaitu Nia Muromania yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Adapun konsep pendapatan nasional, yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Dan yang keempat, pendapatan nasional neto atau PNN. Yang keempat dari teman saya yaitu Anis Syafrillah yang berjudul Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan dan sistem pengaturan serta pengawasan sistem keuangan OJK. Di antaranya yaitu yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, dan yang kelima dana pembiayaan. Adapun asas-asas otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama asas independen dan yang kedua asas kepastian hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dari teman saya Yulia Rizka yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ilmah, dan Qiyas. Adapun sumber-sumber ekonomi Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ilmah. Dasar-dasar ekonomi Islam yaitu yang pertama tauhid,
yang kedua al-siddiq, yang ketiga al-adalah, yang keempat al-tawazun. Adapun karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan syariah. Yang kedua, harta kepuasan Allah. Dan yang ketiga, larangan maisyar. Adapun perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis, yaitu yang pertama, ekonomi Islam, yaitu segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah. Dan yang kedua, kapitalis, yaitu harta yang apapun bentuknya adalah pemberian Allah. Dan yang ketiga, sosialis, harta yang dikuasai oleh negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.